Halo sahabat Direktori Hukum, kalian tahu nggak alat bukti apa yang paling kuat dalam acara perdata? Pembuktian merupakan tahap penting dalam persidangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran suatu perkara. Hukum Positif Indonesia telah memberikan pedoman mengenai alat bukti yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk diajukan kepada hakim. Hakim kemudian akan memeriksa dan menilai keterangan-keterangan tersebut dalam hubungannya dengan gugatan yang diajukan. Dalam hukum perdata Indonesia mengenal 5 jenis alat bukti yang sah yang dapat diperiksa oleh hakim dalam perkara perdata. Yang pertama bukti tertulis, yang kedua bukti yang diberikan oleh saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, yang kelima sumpah yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengatur hukum acara perdata di Indonesia. Pengadilan Perdata Indonesia dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama di setiap daerah. Yang kedua pengadilan tinggi atau pengadilan banding di setiap daerah provinsi. Dan yang ketiga Mahkamah Agung. Jadi apa sih alat bukti yang paling kuat dalam acara perdata? Jadi salah satu alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata adalah alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis ini merupakan alat bukti yang paling kuat dalam perkara perdata. Definisi dari bukti lisan dalam undang-undang tidak terlalu luas, tetapi dalam perkara pidana, tulisan disebut sebagai surat. Dokumen juga merupakan istilah lain yang diperkenalkan dalam undang-undang terkait dengan alat bukti. Dokumen ini didefinisikan sebagai data, rancangan, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar baik dalam bentuk fisik maupun secara elektronik. Surat dan dokumen ini memiliki perbedaan di mana surat merupakan naskah dinas yang dikeluarkan oleh pejabat negara, sedangkan dokumen bersifat umum. Dalam proses pembuktian di pengadilan, penggunaan alat bukti tertulis ini sangat penting karena keterangan-keterangan tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak akan menjadi acuan hakim dalam memutuskan perkara.